Tidak betul kalau ada orang yang bilang anak pu BC Poronyo tengok tak bicara tengok tak fikir lah elok minggu tu tak fikir lah elok nak terus empat nak terus belum ke untuk nak terus dari mana nak terus karena tauhid beda yang mana aja juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal khairat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Selawat pendidikan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana al-faqru ayyakuna kufra." Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan kekufuran. Artinya kefakiran, kondisi fakir, ekonomi yang fakir itu sangat dekat dengan kekufuran, sangat dekat dengan bermasalahnya tauhid kita kepada Allah. Kefakiran itu secara atau sepintas dapat kita artikan adalah ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya yang utama atau yang pokok, seperti makan, tempat tinggal, dan lainnya. Ini kondisi seperti ini sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah dan sangat diwanti-wanti dalam Islam. Maka kemudian Islam memberikan arahan, petunjuk, cara agar kita berjuang untuk tidak jatuh kepada fakir. Memang ada banyak faktor fakir itu. Jadi kalau kita lihat dalam ilmu ekonomi, ya banyak penyebab, banyak faktor. Namun salah satunya, ini akan kita bahas pada kesempatan ini, salah satu faktor kefakiran itu ternyata adalah tata kelola keuangan yang tidak baik, tata kelola keuangan yang tidak sehat. Tidak ada manajemen keuangan yang baik, baik keuangan pribadi maupun keuangan keluarga. Yang mana hal ini khususnya di negara-negara berkembang seperti kita, ini sangat kurang sekali. Padahal manajemen keuangan yang baik itu menjadi fondasi besar dalam kita membangun kehidupan yang baik dan tidak sampai fakir tadi. Nah, dan ini tidak bisa diremehkan. Maka kita lihat baik itu dalam Al-Quran maupun pada contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tentu hidup ini contoh kita Rasulullah. Apapun kita lihat ke sana dulu. Ternyata kita temukan Rasulullah sendiri punya manajemen keuangan rumah tangga yang luar biasa.
Misalnya disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yabi'u nakhla Bani Nadir wa yahbisu li ahlihi quta amihim atau quta sanadihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjual sebagian hasil haknya dalam perang Bani Nadir dan menyisakan sebagiannya untuk kebutuhan pokok keluarganya selama 1 tahun. Coba kita perhatikan hadis ini. Ini dalam Sahih Bukhari yang cerita Umar bin Khattab. Jadi ketika perlawanan dengan Yahudi Bani Nadir di Madinah terjadi, maka Bani Nadir kalah dan harus meninggalkan Madinah. Dalam hukum perang ada istilahnya ghanimah. Jadi semua ditinggalkan oleh Yahudi Bani Nadir itu menjadi hak prajurit perang. Maka kemudian ghanimah itu dibagi-bagi kepada mujahidin. Ada yang dapat tanah, dapat kebun, ada yang dapat kuda, dapat senjata dan lain sebagainya, dibagi-bagi. Rasulullah SAW sendiri, sebagaimana ketentuan dalam Al-Quran, beliau dapat 1/5. Walillahi khumusuhu. Walillahi khumusuhu, Rasul dapat 1/5. Nah, hak Rasulullah dari Bani Nadir itu sebagiannya dijual oleh Rasulullah untuk dibagikan juga kepada kaum muslimin yang lain makin miskin, dan sebagiannya dipakai untuk pembelian persenjataan. Nah, sebagiannya yang lain itu yahbisuhu, dipakai oleh Rasulullah, tidak dijual, tidak dijaga, khususnya yang bagian kurma itu. Nah, kurma salah satu makanan pokok orang Arab, itu disimpan oleh Rasulullah yang cukup untuk 1 tahun kebutuhan makanan pokok keluarganya. Jadi kalau bahasa sederhananya, dapat rezeki, nah itu Pak Cai untuk nanti bulanan atau setahunan, begitu cair, begitu dapat. Itu Rasulullah di antara yang diatur dalam hasilnya itu diamankan kebutuhan utama keluarga. Dan tidak tanggung-tanggung, bukan untuk 1 bulan 2 bulan, untuk 1 tahun. Nah, ini namanya manajemen keuangan yang sangat ketat dan detail. Jadi tidak betul kalau ada orang yang bilang, anak bu BC Peronyo tengok tapi kira eno, minggu tu tapi kira eno, nak terus, pat nak terus. Belum ke untuk nak terus, dari mana nak terus? Karena tauhid beda mana ya juga. Jadi Rasulullah mempersiapkan itu, bahkan disebutkan dalam hadis terang tadi untuk 1 tahun. Dalam riwayat ini disebutkan Rasulullah mempersiapkan kebutuhan pokok keluarganya itu untuk berbulan-bulan. 1 bulan, jadi setiap dipersiapkan itu 1 bulan. Nah, jadi kebutuhan pokok 1 bulan itu beras, kalau kita lah di sini beras, ya. Dan pelengkapnya itu kebutuhan pokok itu untuk 1 bulan setiap dipersiapkan. Maka kalau Rasulullah saja yang ahli tawakal, ahli khasyah, ahli la ilaha illallah, tidak ada tauhid yang lebih tinggi daripada Rasulullah, yang paling mengenal Allah, yang paling tinggi ma'rifahnya kepada Allah, yang paling yakin Allah itu pemberi rezeki. Tapi Rasulullah berikhtiar mengatur sedemikian rupa kebutuhannya, kebutuhan keluarganya, manajemen keuangannya, kemudian baru menyerahkannya kepada Allah selanjutnya setelahnya. Jadi jangan sampai kita salah dalam memaknakan tawakal. Tapi lebih tawakal neo Rasulullah yang katalah. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat dalam nas-nas yang lain, misalnya dalam Al-Quran, tentang bagaimana kita diarahkan dalam mengatur keuangan. Allah berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu
wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan berikan, wa'adu, dan berikan infak, dzawil qurba, berikan infak kepada kerabat ini misalnya keluarga, baik yang mahram secara khusus keluarga kita atau di luar itu, pokoknya kerabat, bantu mereka infak. Kemudian wal miskin, bantu orang-orang miskin infak. Wa ibn sabil, bantu orang-orang ibnu sabil, orang rantau. Ini banyak kita orang rantau yang khususnya yang mahasiswa dari luar Banda Aceh, dari luar Aceh besar ya. Maka infak kepada mereka, bantu mereka. Wala tubadzir tabdzira, namun jangan mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu kanu ikhwana syayatin, mereka itu bukan teman, bukan sahabat, saudara kandungnya setan-setan. Orang mubazir dipakai kata-kata ikhwan ini saudara-saudara penggunaan dalam bahasa Arab. Kanu ikhwana syayatin, mereka itu ikhwan, saudara-saudaranya syaitan. Orang-orang suka mubazir. Wa kana syaitan li rabbih kafura, dan syaitan itu kufur kepada Tuhan. Di sini ayat mubazir disebutkan setelah kita disuruh berinfak. Seharusnya kan sederhananya, maunya kan Allah menyebutkan jangan mubazir itu dalam hal ngopi misalnya, dalam hal makan-makan, dalam hal foya-foya. Tapi di sini disuruh jangan mubazir justru pada ayat sedang berbicara tentang bersedekah, sedang berbicara tentang infak, tetapi jangan mubazir. Setingkat infak, setingkat bersedekah ternyata sangat diatur, sangat ketat, jangan sampai berlebihan. Karena sedekah ini kan mengeluarkan harta, mengeluarkan uang. Disebutkan jangan mubazir. Coba kita bayangkan, apalagi penggunaan harta pada selain sedekah dan infak. Selain sedekah dan infak. Dalam ayat ini disebutkan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka orang yang berinfak, kata Allah, lam yusrifu, mereka tidak berlebihan, tidak israf dalam berinfak. Wa lam yaqturu, tetapi juga tidak terlalu sedikit. Nyo 2.000 lewat tidak kota amal hampah sih. Dia jecit kepegah ceramah bulan subuh beli le taci infak. Jadi tiap 2.000 mendak kaji jadi kota amal ke nyanci. Walam yaqturu, tidak israf berlebihan, walam yaqturu, tidak terlalu sedikit. Bagaimana juga wa kana baina dzalika qawama, tetapi memilih jalan qawama. Apa jalan qawama? Jalan tengah. Tidak terlalu banyak sekali sampai kemudian membuat kita jadi pencari sedekah. Karena tidak boleh juga setelah kita bersedekah kita yang jadi orang minta sedekah. Nah, tidak boleh juga. Ya. Tapi tidak boleh juga terlalu sedikit. Jadi qawama, tengah-tengah. Nah, di sini poinnya adalah salah satu konsep dalam mengatur keuangan itu jangan israf, jangan mubazir. Jangan berlebihan. Nah, artinya disebutkan dalam tafsir apa makna mubazir ini? Mubazir ini tafriqul amwal wa infaquhu fi ghairi mawadhi'ihi. Membagi-bagikan harta atau menggunakan harta tidak pada tempatnya. Nah, ini hadirin sekalian, kenapa saya bahas ini? Karena ada fenomena unik hari ini. Hari dulu yang sakit kepala itu setiap awal bulan, akhir bulan itu pengangguran. Urang hanabut. Jadi urang hanabut, pengangguran, nyen kaki bulan, kawai bulan, nyangka pehule.
Tapi fenomena hari ini yang peh oleh setiap awal bulan itu bukan hanya orang tidak ada kerjaan. Yang sakit kepala hari ini setiap awal bulan, akhir bulan, orang punya duit, punya penghasilan jelas, bulanan, mingguan. Tapi awal bulan peh je boleh. Jangan menyedakkan orang kata-kata awal bulan bagi kopi yang penting pelan-pelan. Hari ini kita lihat dah juga ada kedai kopi, tapi bajunya baju seragam. Bajunya baju kebesaran. Malah toki-toki je. Sakit je boleh. Dulu, masalah dalam rumah tangga itu, Bapak Ibu, masalah dalam rumah tangga itu karena suami nggak punya pekerjaan atau ekonominya lemah. Sekarang ternyata banyak sekali masalah rumah tangga itu bukan karena suami nggak punya penghasilan. Ada, coba dicek di kawan data-datanya. Banyak persoalan rumah tangga itu suami ada penghasilan, dua-dua ada penghasilan, istri juga kerja, suami juga kerja. Pertanyaannya di mana masalahnya? Di masalahnya ternyata banyak, entah kenapa akhir-akhir ini, akhir zaman ini, masalah ekonomi itu bukan hanya karena tidak ada penghasilan, tapi cara mengatur penghasilan. Cara mengelola keuangan, orang menganggap remeh. Banyak rumah tangga berantakan gara-gara itu. Banyak orang-orang kaum muslimin setiap bulan stres gara-gara itu. Karena ilmu itu tidak ada. Kita pikir dulu itu ilmiah. Jino berdua mengkaji kenapa Cina itu diajarkan manajemen keuangan itu pada anaknya dari kecil diajarkan. Diatur manajemen keuangan. Nah, kita lihat Cina kaya raya, tapi baju biasa saja, santai. Mana wajah, mana pikiran namanya? Mudahnya baju mengkilat-kilat di waktu bibir raya. Tidak kalian wajah. Tidak di utang berat tahun. Ada yang luput. Dan yang parahnya, hadirin sekalian, ketika kita manajemen keuangan itu hubungannya dekat dengan ketauhidan. Maka tadi kata Rasulullah di awal hadis kita sebutkan, kadal fakru ayatuna kufra, kefakiran dapat berpotensi menyebabkan kekufuran. Hubungannya dekat sekali, itu nggak usah diremehkan. Maka saya sebagai orang yang sehari-hari bergelut mengajarkan tauhid, ternyata ada efek ke sana, harus kita bahas juga. Karena kalau kita belajar tauhid ini, tapi ujung-ujung bakso ti aja ku copen, bakso ti aja ku latete, bakso ti aja ku harapkan. Jadi ujung-ujungnya berharap kepada makhluk. Saya kaki bulan ke makhluk. Di bulan jadi telepon Tuhan, di bulan jadi telepon Tuhan. Dalam surat kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Tapi di bulan nyosodong jadi saja. Nyosodong bakso je tadi, bakso je hati di kalau boleh nak bagi belum. Bagaimana kita menguatkan tauhid kalau kita masih berharap kepada makhluk? Dan manajemen keuangan yang buruk akan membawa kita berharap kepada makhluk. Ketika berharap kepada makhluk, susah kita memurnikan tauhid. Jadi tidak sepele itu persoalannya. Dan ketika kita butuh kepada makhluk, ketika kita berhutang terlalu banyak kepada makhluk, maka otomatis kita akan berada di bawah kendali makhluk. Ini kenapa misalnya guru kita Ustaz Jul Arafah, beliau sedia memberikan ceramah, memberikan zikir, suaranya lantang, karena beliau nggak berhutang sama orang. Orang yang berhutang sama beliau, pengusaha. Coba misalnya beliau berharap sama ini di sana, di sini. Lagi yang tubuhnya tu berarti agak betul. Dia kena tarik tu, dia boleh tiru. Maka dia kalau baju, nanti dia kalau mereh. Jadi jangan kita anggap remeh persoalan ini. Ya, berkaitan dengan mental kita. Kalau mental kita sudah ditekan oleh persoalan ekonomi, tanya, pegang pahala udip, dorong pikiran, bagai habis umur dia sakit. Ya. Maka butuh kita belajar ilmu itu. Dan ada contoh pada Rasulullah. Maka diatur dalam Islam itu bagaimana cara kita mengatur kebutuhan. Ada tingkatan itu. Jadi penggunaan uang itu harus sesuai dengan tingkatan ini, satu-satu dari atas bukan dari bawah.
Ada namanya ad-daruriyat, kebutuhan primer, itu paling atas. Yang kedua namanya al-hajiyat, sekunder, di bawah itu. Yang ketiga namanya at-tahsiniyat. At-tahsiniyat ini pelengkap, penyempurna. Jadi penggunaannya harus sesuai 3 tingkatan ini. Ini kalau orang tidak tahu 3 tingkatan ini, dipastikan berantakan itu ruangannya. Casing aja nampak gagah. Jadi harus diatur. Pertama, daruriyat. Ini kita misalnya cair, seperti Rasulullah tadi. Karena kita susah kadang-kadang uang banyak kita, cuman hana lagi orang gimana? Tidak kalian hanya kalian lu, babi juronya aja. Jadi diatur, ada ad-daruriyat primer. Jadi begitu kita ambil gaji, nah inilah kita contohkan. Begitu kita ambil gaji, itu harus kita pakai dulu untuk ad-daruriyat. Kita amankan dulu kebutuhan pertama kita, keluarga kita. Misalnya kita dan sesuai misalnya penghasilan yang bulanan, berarti harus amankan dulu sebulan. Yang semesteran, karena kan nggak semua bulanan. Kalau yang pegawai negeri swasta kan bulanan. Kalau yang kontraktor kan dia semesteran. Jadi ada banyak kita temukan apa namanya pemborong itu. Padahal banyak dia itu, sekali cair itu. Pokoknya sekali cair tak kampung prepi. Tapi ada yang demang cair begitu macam bercukah aku katanya apa yang fikir orang. Diatur yang semesteran. Berarti begitu cair ini kebutuhan untuk 1 semester bagaimana? Amankan. Yang penghasilan tahunan, amankan tahunan. Maka primer amankan, ini yang bulanan yang umumnya. Begitu terima gaji langsung. Amankan yang kebutuhan pokok, makanan, khususnya beras, tempat tinggal, apalagi yang katakanlah yang saya masih dengan sewa, misalnya tempat tinggalnya, itu harus bulanan disiapkan. BWT KB tun baru lebih 4 aja. Itu wajib. Apalagi kita ke rumah tangga, makan pokok, tempat tinggal, pakaian keluarga. Ini wajib, bukan sunat. Bukan sesuatu yang bisa ente ketika ujung dipikir, ente ketika ujung dipikir. Nah, itu yang utama. Daruriyat itu primer. Kemudian setelah daruriyat aman, baru uang itu kita pakai ke al-hajiyat. Hajiyat itu kebutuhan sekunder. Kalau kita makan nasi, kalau nasi tok tabu kurang apa namanya? Kurang terasa. Nah, maka baru kita ada lebih dari setelah beli beras ada lebih, baru beri yang sekunder. Beli lauk, contoh kecilnya beli lauk. Lauk itu pun harus sesuaikan. Bek rambut kabe, di minggu kabe. Ada nyangka Indomie. Telur. Harga minggu. Telur. Makanya timoh tumut beberapa. Diatur. Apa namanya yang sekunder, lauknya diatur juga. Ini. Tempe. Itu contohnya. Kemudian at-tahsiniyat itu pelengkap. Apa itu? Pelengkap. Jadi sesekali kita kalau ada uang lebih, bawa keluarga makan di luar. 1 bulan gaji. Makan di luar sesekali. Itu namanya tahsiniyat, tapi beruh ke bereh rumah. Nyoba beruh dari rumah. Di malam di luar baju. Nasi minang. Bereskan di rumah. Kemudian lawan di rumah aman. Lebih bawa sesekali istri jalan-jalan keluar di yang apalah yang enak suasananya, tapi jangan tiap malam bubuk habis. Jadi begitu pengaturannya. Demikian juga kita ini bapak-bapak ya, udah yang ragam, kita orang laki-laki kan ada apa istilahnya ya, yang suka kendaraan, modif kendaraan. Kalian di Honda motor, ada nama stiker macam tu, stiker ni. Nyo ada nama, nyo penak kan, nyo bertuhan, nyo beresi, nyo nepot berair baju tu. Berhana air muka dua nepot motor. Untuk modif kendaraan ada duit. Istri ribut di rumah masalah beras, masalah keutamaan apa di rumah nggak ada.
Itu salah kaprah. Dan ini contoh-contoh hari ini yang menyebabkan hari ini ekonomi rata-rata kita apalagi negara berkembang ini bermasalah. Kita begitu ada uang, kita loncat dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kita loncat langsung ke kebutuhan terakhir pelengkap. Langsung tentang gaya dulu, HP dulu. HP. Ini HP paling murah di masjid ini. Ya, ini paling murah. Ya kancuan-cuan dia kapal tapi ada orang nggak bisa dia. Nggak bisa, ini kita sering berjumpa dengan orang. Artinya dia foto tiga tuh kabur foto. Harus HP yang apa namanya? Yang model kayak Ustaz Jula, dia boleh bisa buka suaranya. Enggak, kalau saja boleh, dia pengusaha. Jangan semua dia dalam hal itu. Tapi kita harus sesuaikan, jangan HP gagah-gagahan, tetapi dengan istri, dengan anak, morat-marit, uang sekolah anak belum beres. Ini HP pelengkap. Yang penting saja dia sudah bisa. Kalau di telepon, dia sampai hidung ada di tengah tu, dia ada di perlu juga. Aja. Tak perlu apa namanya. Lalu ini hari-hari ini justru ke fasilitas kita semua. Itulah yang dimaksud dengan hedonis. Ketika berpikir semua fasilitas hedonis. Hedonis itu bukan karena kita kerja keras untuk menghasilkan banyak uang, enggak. Kita harus punya banyak uang biar kita bisa berinfak. Hedonis itu terletak pada ketika kita menggunakan kekayaan yang sifatnya pada fasilitas berlebihan. Itu hedonis. Kalau ada orang milioner, triliuner seperti sahabat Nabi, tapi hidupnya sederhana, itu bukan hedonis. Dengan itu dia bisa memperkuat umat, membantu ekonomi orang lain, memberikan modal orang lain. Hedonis itu pada cara kita mempergunakan harta. Lagi toki-toki dayo, tanam juga sebagian toki. Baru itu nak je ke toki. Kah bicaranya dayo pada moto yang ibu metuh juta. Yang baru tingkat kia bukan. Belum apa-apa sudah fasilitas sudah ini menikmati. Ini semua kita berbicara bukan hanya untuk yang di kalangan ekonomi lemah, untuk di atas demikian juga. Jadi harus diatur. Kita malu itu, coba lihat itu orang-orang Barat itu sebagian pengusaha-pengusaha besar, circa triliuner itu, tapi mereka penampilan sederhana, malu kita. Kita yang belum apa-apa sudah budaya. Akhirnya apa? Jatuhnya kepada cicilan. Secara ekonomi sebenarnya tidak mampu, cuma dipaksa. Dipaksa benar. Jatuh kat tempat toko, bantai aja kat toko, aman ya kalau jual di urun toko serius. Tenang Pak, ada solusinya. Dia ngomong enak ada solusi karena dia ada bonus nanti akhir bulan dia. Yang jelas kayak ada solusi semua bisa kita atur, barang pokoknya bisa bawa pulang ke rumah. Boleh. DP itu bisa kita, apalagi bapak masih muda itu DP tidak perlu dipikirkan. Solusinya hikmah wakilah. Yang penting ada benar benefit hikmah wakilah. Datang ke toko elektronik ambil, datang nih kredit datang semua kredit. Itulah yang menyebabkan yang kita katakan tadi, maka duduklah tiap awal bulan tahun. Gimana Anda? Penghasilan 7 juta, 8 juta sebulan. Pegawai negeri kita alhamdulillah banyak penghasilan. 7 juta, 8 juta. Tapi setiap awal bulan yang bisa dipakai cuma 1,5 juta. Ada yang 5 row, 2 row, kuliah, 2 row, 0 SDT. Uang yang ada cuma 1,5. Mahal the trend. Yang lain kemana? Sudah terpotong sendiri otomatis. auto apa namanya? Drink. Makanya tahu ikut lewat pengangguran. Berarti bagus pengangguran. Mana tahu. Paling mau utang kopi dengan tempat kedai kopi timpal lompong minat boleh kopi pencuk. Masih mending 4.000 utangnya sehari daripada yang tadi nongkok deh. Bukan tidak boleh berhutang. Berhutang itu boleh, tapi kalau dari awal kita membangun ekonomi, konsepnya hanya hutang, itu bahaya. Hutang itu boleh disyariatkan ada syariatnya, ada aturannya. Bahkan dalam Al-Quran ayat paling panjang dalam surah Al-Baqarah itu 1 lembar itu ayat tentang hutang. Nanti di bagian akhir itu. Rasulullah sendiri juga dalam beberapa ini ketemukan berhutang, bahkan setelah wafat dalam keadaan beliau masih berhutang pada seorang Yahudi ahlul kitab.
Cuma beda, ada hutang Rasulullah dan hutang kita. Rasulullah setiap berhutang itu meletakkan jaminan. Seperti berhutang Rasulullah dengan Yahudi ini, ya, ahli kitab ini. Jika berhutang diberikan jaminan, baju perang. Nah, ini baju perang jaminannya, saya hutang. Jadi kalau ada apa-apa aman. Nah, tinggal diambil jaminannya, sudah selesai. Kita bahaya. Ini sudah mulai kejadian ini Bapak Ibu akhir-akhir ini. Sudah kejadian di Aceh Utara kemarin. Jenazahnya nggak bisa dibawa. Ada videonya di Aceh Utara. Yuk ke depan akan ramai seperti itu. Kamu jenazah tidak bisa dibawa, dikuburkan, ditahan sama orang yang dia berhutang itu. Gimana itu? Merdok juta. Dan ke satu titik datang itu orang berdiri di pintu rumah. Ada videonya itu. Jenazahnya nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bawa kuburan. Selesaikan dulu. Kemudian keluarga harus berembuk, harus ada jaminan. Ada jaminan, baru yang memberikan hutang itu mau. Itu sudah mulai itu. Hanya sampai itu rumahnya yang ya. Ini ke depan akan telat proses penguburan jenazah bukan karena fardu kifayahnya lama, karena tertahan hutang di sana sini. Nah, jadi bukan tidak boleh, tapi kalau semuanya hutang ya sih. Bukan lagi kebutuhan pokok. Ya, kalau kebutuhan pokok darurat, oke lah. Seperti kemarin saya sampaikan di Pidijaya misalnya. Oh, karena kebutuhan pokok misalnya banjir, rumah di bawah banjir, sedangkan pemerintah nggak ada keputusan final kapan rumah mau diganti atau apa, darurat. Akhirnya saya berhutang untuk dapat rumah sistem murabahah KPR. Oke, darurat. Ada jalurnya, ada caranya. Tapi kalau semuanya rumah, isi rumah, semuanya, kamu di cicilan dulu. Taman kolka, kamu di padi berbulan. Taman komforta, kamu di padi berbulan. Taman sofa, kamu di silang. Semua. Jadi kita yang lihat bagus. Rumah you tak kolka, rumah you tak komforta, rumah you tak sofa. Di poin di kalan kolka sebulan sekian. Di kalan sofa sebulan sekian. Untuk apa? Ujung-ujungnya tidak kita nikmati. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka perlu kita atur keuangan kita sedemikian rupa, kita ikuti cara yang diatur oleh Islam, cara yang diajarkan. Jangan hidup untuk nampak gagah, untuk pamer, luarnya mantap tapi dalamnya hancur mental. Fasilitas saya kah tidak pegah balik, saya jadi tulis apa depan. Enak ya, enak. Saya lebih suka orang yang biasa diajak ngopi mau saja. Ada orang-orang yang duduk di warung kopi, dia santai ya, ketawa berbeda ya. Saya lihat ini kayaknya ini orang paling bahagia. Memang ada benarnya, bu pitan. Anda bawa. Iya. Tapi lebih bagus dari dia sebenarnya kadang-kadang daripada orang-orang yang duduk kadang-kadang dengan latar belakang macam-macam lah, posisi nyoje, tapi gitu tikrek berapa tikrek aja bu. Mandi ya kaji. Hidup ini terlalu singkat. Nikmati alam ciptaan Allah, buka mata, lihat alam ini. Tapi kalau kita sudah terbelenggu dengan yang tadi handile keindahan alam. Tempat lain yang tanya handile boleh. Ikut kalau langit fresh, mata-mata fresh. Dan yang duduk ngaji nyob kadua belum lewat. Nikmati alam ini, jangan terlalu berat. Nah, penting, ini poin penting yang kita sampaikan untuk ini, apalagi orang-orang sudah ibadahnya bagus, sudah tauhidnya bagus, taatnya bagus, jangan sampai na'udzubillah justru rusak gara-gara masalah ekonomi yang tidak tertata dengan baik, dan itu banyak sekali kejadiannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.